kita ambil bagian yang keempat untuk lensa, yaitu nanti di lensa itu namanya kuat lensa. Kuat lensa itu kita simpulkan dengan P. Jadi kuat lensa itu artinya kemampuan lensa untuk membelokkan atau membiaskan sinar. Jadi kan lensa itu kalau kita perhatikan ada yang lebih kuat untuk membelokkan atau lebih rendah untuk membelokkan sinar, maka kekuatan untuk membelokkan sinar itu kita sebut sebagai kuat lensa atau P. Nah, apa rumusnya kuat lensa itu? P itu sama dengan 1 dibagi dengan fokus. Kalau dalam satuan meter, karena 1 meter itu adalah 100 cm, berarti kalau misalnya dalam satuan cm, maka P itu menjadi 100 per F. Ingat ya, 1 per F itu kamu bisa gunakan kalau satuan fokusnya dalam meter, 100 per F kamu gunakan kalau satuannya dalam satuan cm. Oke, jadi P itu dalam satuan dioptri. Jadi satuan kuat lensa itu adalah dioptri. Nanti kita simpulkan dengan D besar ya, D besar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya lensa-lensa atau beberapa lensa digabung? Nah, misalnya gini, ini kan sebenarnya ada 3 lensa. Ini biconvex, ini lensa 1. Cembung ya, ini plan convex, ini yang lensa kedua. Yang satu lagi adalah ini biconcav ya. Ini biconcav, yang ini adalah plan convex. Jadi digabung jadi satu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari fokus gabungan ini? Jadi kalau ada beberapa lensa digabung, saya cembung, cembung, digabung jadi satu, maka untuk mencari fokus gabungannya cukup gunakan persamaan ini. 1 per fokus gabungan sama dengan 1 per F1 tambah 1 per F2 tambah 1 per F3 tambah dan seterusnya. Nah, berarti untuk mencari kuat lensa gabungannya tinggal jumlahkan juga P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Oke, jadi untuk mencari fokus gabungan kamu buat 1 per ya, tapi kalau untuk kekuatan gabungannya tinggal jumlahkan aja. Nah, untuk memahami ini kita coba perhatikan contoh berikut. Ini misalnya nomor 1, sebuah lensa akromatik terdiri dari 2 lensa tipis yang direkatkan. Jadi lensa akromatik itu adalah susunan dari beberapa lensa. Lensa pertama adalah lensa cembung dengan fokus 150 mm dan lensa kedua adalah lensa cekung dengan fokus 100 mm. Maka kuat lensa gabungan. Nah, kuat lensa gabungan tadi kan P1 tambah P2 dan seterusnya. Nih, P gabungan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Sedangkan P itu tadi rumusnya kan 1 per F atau 100 per F. Nah, karena ini satuan milimeter, nggak bisa kamu gunakan sebenarnya 1 per F, tetapi ingat fokusnya ini harus kamu ubah ke dalam meter. Nah, di sini Bapak buat itu adalah 100 per F. Nah, kalau misalnya rumusnya kita buat 100 per F, maka fokus ini harus kita ubah ke dalam sentimeter. Oke, jadi 150 mm itu berapa sentimeter? Berarti 15 ya. Lalu 100 mm itu berapa sentimeter? Berarti 10 ya. Nah, ini. Berarti ingat, ini adalah lensa cembung, berarti fokusnya positif, ini lensa cekung berarti fokusnya negatif. Maka kalau kita masukkan, tinggal masuk ini nilainya. 100 per F2, F1 tambah 100 per F2 sama dengan 100 per ini jadi 15, ini jadi minus 10. Maka 100 bagi 15 kan 6,66. 100 dibagi minus 10 itu minus 10. Maka kalau kita kurangkan itu jadi minus 3,33 dioptri. Oke, jadi kuat lensa itu bisa negatif? Bisa. Oke, fokus juga bisa negatif karena kuat lensa itu dipengaruhi oleh fokusnya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh nomor 2. Indeks bias lensa itu adalah 3/2, indeks bias air 4/3. Jika kuat lensa di udara adalah 4 dioptri, maka di dalam air berapa kuat lensanya? Jadi sekarang soal ini ada suatu lensa ketika di udara kuatnya 4 dioptri, sekarang kamu celupkan ke dalam air. Nah, ingat ya, fokus lensa itu kan dipengaruhi oleh mediumnya. Jadi kalau sudah berbeda medium, pasti fokus itu berubah. Nah, karena fokus berubah, otomatis kan dioptrinya juga pasti berubah. Nah, tetapi ketika lensa dibawa dari suatu medium ke medium yang lain, ada suatu besaran yang tidak berubah, yaitu jari-jarinya. Jadi ketika misalnya lensa kamu bawa dari udara ke air, maka jari-jarinya itu tidak berubah. Nah, karena ada besaran yang tidak berubah, maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu cukup buat perbandingan. Nah, coba kita bandingkan kuat lensa di udara sama kuat lensa di air. Berarti kuat lensa di udara berarti 1 dibagi fokus di udara,
kuat lensa di air berarti 1 per fokus di air. Kan ini tadi rumusnya. Nah, ini sedangkan 1 per fokus di udara, nah coba ingat tadi rumus pembuat lensa, ini rumusnya dihubungkan ke jari-jari ya. Maka kalau kita masukkan ke sini, dia menjadi N lensa per N udara, karena mediumnya udara kurang 1 dikali 1 per S1 tambah 1 per R2. Nah, kuat lensa di air itu berarti N lensa per N air, karena mediumnya sekarang sudah air, kurang 1 kali 1 per S1 tambah 1 per R2. Nah, sekali lagi, ketika lensa dibawa ke dalam suatu medium, ke dalam dua medium yang berbeda, maka jari-jari itu tidak berubah. Makanya bisa kita coret, nih, coret. Nah, tinggal masukkan kuat lensa di udara tadi adalah 4, ditanya kuat lensa di air, ini 3 per 2 bagi 1, karena indeks bias udara itu pasti 1. Indeks bias lensa ini kasih tahu 3 per 2, kurang 1, 3 per 2, ini indeks bias lensanya, mediumnya air, indeks biasnya 4 per 3. Nah, 3 per 2 kurang 1 berarti 3 per 2 bagi 1 kan 3 per 2 kurang 1 berarti setengah. 3 per 2 dibagi 4 per 3 itu kan 9 per 8. 9 per 8 kurang 1 itu 1/8 nih. Nanti setengah dibagi 1/8 itu 4. Oke, kita kali silang, maka ini menjadi, kalau kita kali silang, P air kali 4 sama dengan 4. Berarti P di airnya adalah 1 dioptrik. Berarti kuat lensa di airnya menjadi 1 dioptrik. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah benda yang panjangnya 20 cm diletakkan sepanjang sumbu utama lensa konvergen. Nah, konvergen berarti lensa cembung. Yang kekuatannya 2,5 dioptrik. Ujung benda yang terdekat jaraknya 60 cm dari lensa. Maka pertanyaannya berapa panjang bayangan yang terjadi. Nah, ditanya di sini bukan tinggi, tapi panjang bayangan. Bagaimana cara mencari itu? Oke, pertama kita berangkat dari kuat lensa dulu. Kuat lensa kan dikasih tahu P-nya 2,5 dioptrik. Coba kita cari fokusnya. Nah, karena ini satuannya semua cm, berarti rumus kuat lensa itu kita gunakan yang satuan cm. P sama dengan 100 per F. Dari sini dapat fokusnya 40 cm. Nah, kalau sudah dapat fokus, nah, karena ini ada panjang, bagaimana membentuk bayangannya? Nah, coba kita gambarkan. Misalnya ini kita anggap fokusnya 40, ini bendanya. Panjang bendanya kan 20 cm. Ujungnya ini, ujung paling dekat ke lensa ini katanya jaraknya 60 cm. Otomatis ujungnya yang ini, yang paling jauh ini jaraknya adalah 80 cm. Oke, nah sekarang untuk mengerjakan soal seperti ini, karena ada dua ujung, ada satu ujung yang dekat, ada ujung yang jauh, maka satu-satu kita cari bayangannya. Jadi pertama cari bayangan ujung dekat, kemudian cari bayangan ujung yang jauh. Maka kalau kita cari itu menjadi bayangan ujung terdekatnya berarti S aksen S kali F dibagi S kurang F. Ini masukkan angka-angkanya, S-nya yang terdekat 60, fokusnya 40. Ini masukkan, maka dapat S aksennya 120. Ini bayangan ujung terdekat. Nah, sekarang cari bayangan ujung terjauh, sama S kali F, tetapi S-nya berapa? S-nya jadi 20 tambah 60, berarti 80. Nih, fokusnya kan tetap. Nah, dapat 80. Nah, maka bayangan ujung terdekat tadi 120, bayangan ujung terjauh 80. Maka kalau kita gambarkan, ini bayangan ujung terdekat berarti di ujung sini dia. Nih. Lalu bayangan ujung terjauhnya adalah ini. Maka kalau kita hubungkan titik ini ke sini, berarti inilah tinggi bayangannya. Berarti tinggi bayangannya berapa? Coba ini ke sini 120, ini 80. Berarti tinggi bayangannya adalah 40 cm. Oke. Nah, kemudian contoh keempat. Sebuah lensa konvergen di udara mempunyai jarak fokus 20 cm. Lensa tersebut terbuat dari gelas yang memiliki indeks bias 1,6. Jika kuat lensa itu kita letakkan dalam satu jar, jika lensa itu kita letakkan dalam satu jar cair, ternyata jarak fokusnya menjadi 60. Maka nilai indeks besar cair itu adalah berapa? Ingat ya, ketika lensa dibawa ke dalam suatu medium yang berbeda, maka fokusnya itu, fokusnya pasti berubah, tetapi jari-jarinya tetap. Jadi ini jari-jarinya tetap. Jadi bandingkan aja ini. Bandingkan fokus di udara dan fokus di zat. Kan rumusnya tadi nih. Artinya ya, ini udara, berarti di bawahnya udara. Ini zat, berarti di sini zat. Ini coret aja R1-nya dan R2-nya. Ini 1 per 1 R2-nya dicoret. Coret. Maka kita dapat ini. Oke, masukkan aja semua. Lalu masukkan angkanya. F di zat-nya kan, di zat-nya jadi 60, di udara tadi 20. Nih, 1,6 bagi 1 adalah 1,6 kurang 1 berarti 0,6. Ini tetap kita tulis. 60 bagi 20 itu kan, kalau kita buat itu, ini ya, 60 bagi 0,6 kan 100. 100 bagi 20 itu jadi 5. Ini kalau kita kali silang, berarti dapat NZ-nya adalah 4/3.
Oke,